Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hari ini agak beda. Biasanya ya kita podcast itu agak semi formal nih, Bang. Kali ini gue belum pernah nih orang yang entertain bener ya gue ini. Biasanya kan orang formal yang di kabupaten. Ini coba gue hijrah nih. Karena posisinya gue pengen kenalin juga bahwa pemerintah itu bisa loh. Gak harus sekaku formal itu loh, Bang. Iya. Nah, sekarang ini gue biasa nih, Bang, kalau misalnya gue ngobrol perkenalan dulu nih. Kalau orang-orang justru orang entertain yang benernya ya kayak Bang Midun ini orang udah pernah tahu entertain, tapi karena kabupaten ini pengen kenal juga nih, Bang. Boleh lah, Bang, kenalan dulu sebentar, nanti kita coba ngobrol lah apa yang banyak gue pengen tanyain ini. Iya. Silakan, Bang. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Midun, Midun Fadli atau biasa dipanggil Midun. Saya bergelut di industri hiburan, menghibur orang lah, tapi bukan sebagai pelaku. Bukan sebagai pelaku hiburannya, sebagai di balik layar lah, kurang lebih seperti itulah. Oke, orang entertain lah kalau gue ngeliat ini. Oh iya, orang entertain lah. Jadi gue sebenarnya cerita lagi, gue dari dulu pengen lah ke entertain, menghibur masyarakat, nih, Bang. Jadi posisinya kan gue ini daerah nih, dari sini 4 jam lah dari sini. Ini sekarang lokasi kita ini ada di Tampan Entertainment, Tampan Musik. Tampan Musik studio nih, ada kawan-kawan nih, ada studio kantor. Gue pengen kenalin gini, Bang, maksudnya gue pengen ngerubah suasana dari Pemda itu bisa apa ya, bisa mengakomodir teman-teman dari entertain juga. Sekarang kan banyak orang-orang entertain juga masuk ke pemerintah. Jadi jangan kaku lagi. Nah, Abang tadi cerita, ini kalau manggil Bang Madun lah ya. Midun. Bang Midun. Tendangan dari langit kalau Madun. Tendangan dari langit. Bang Midun ini kan tahu ada Kak, gue ini baru pindah di pengawasan, ketemu kawan namanya Teja lah. Jadi dia cerita juga ada nih yang baru pulang ke Lampung nih. Jadi sejarah juga dia dari Jakarta, jadi lama. Jadi udah, kalau orang-orang entertain itu ya artis-artis itulah. Kalau di orang ya kayak Raffi Ahmad macam-macam kan, dan abang ini udah pernah gabung di sana, justru malah yang embrio awal mereka di Rans Entertainment misalnya. Jadi gue pengen cerita lah, Bang, gimana sih awalnya lah, nggak apa-apa lah ya, cerita gimana dari Lampung hijrah ke sana, terus ketemu, pasti nggak ucuk-ucuk. Oh iya. Bentuk dong. Ya kan, kami ini yang di Waikanan ini embrio-embrio nih. Jadi gua kalau Waikanan pegiat podcast yang pertama, Bang. Jadi masih kecil nah. Jadi maksud saya adalah orang-orang yang baru newer ini bisa semangat gitu loh. Jadi dulu kan pasti nggak mungkin langsung brek. Iya, gede, pasti kan? harus dimulai dulu. Mulai dari kecil-kecil juga kan. Cerita, Bang, misalnya Abang ke Jakarta, terus gimana tuh? Gue tuh sebenarnya awalnya kerja dari Lampung tuh kerja di, panjang sih ceritanya, nggak apa-apa. Sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit lah. Kerja di IO, di event organizer, ngurusin video-videonya, bikin visual-visualnya. Oh, dari situ ya? Ya, dari situ karena bikin visual mungkin orang puas kali ya. Ada tawaran ke Jakarta 2014 akhir tuh, 2015 awal berangkatlah ke Jakarta. Ternyata di Jakarta itu kekuatan lip sale, kekuatan mulut itu kuat banget di Jakarta itu. Nah, jadi setiap ada kerjaan itu kita kerjain aja dulu. Ngomongin duit belakang lah, pokoknya kalau ada kerjaan kita kerjain dulu. Ternyata karena sistem kerjanya seperti itu, jualan mulutnya kencang itu. Udah kalau bikin video sama Midun aja, bikin video cepet lah ya. Iya, makin dipercaya, orang makin percaya sama yang kita kerjain gitu. Sampai akhirnya tahun 2017 Raffi ngajakin bangun Rans Entertainment itu. Oh, jadi bangun awalnya itu dari Bang Udon juga gabung? Iya, salah satu. Ya. Rans Entertainment. Awal dulu berapa orang sih, Bang? Bertiga. Oh, bertiga. Sekarang sudah banyak. Sekarang udah ratusan. Ya. Dulu itu Rans itu sebenarnya udah ada dari 2015, tapi nggak diseriusin. Dia cuma bayar orang trans saja, satu konten bayar berapa gitu, satu video bayar berapa. Borongan lah ya, tak. Ya, baru diseriusin 2017. Si Raffi mau nyeriusin lah, mau bikin jadi kantor segala macem. Jadiin serius. 2017 sampai 2000. Kalau gue di sana sampai 2022. Oh, baru kemarin lah ya. Iya. Baru sekarang coba untuk 2022 ngerasa mungkin udah waktunya juga nggak di Jakarta, baliklah ke Lampung. Ya,
Jadi ini gue baru ini loh di podcast dikontenin setelah keluar dari Rans. Dulu sering kalau di Rans. Oh, dan sering. Di Rans sering podcast entah di kontennya karyawan atau di konten orang. Tapi setelah keluar itu baru ini podcast. Ini yang mancing-mancing kader-kader baru lah bang. Jadi umur 40 ini tadi sempat ngomong-ngomong Bang Midun, ini kan untuk daerah lah. Jadi Bang Midun ini pulang ke Lampung ini ngasih aura baru lah buat Lampung. Amin. Kabupaten kan. Amin. Ada kader-kader yang pengen kita coba munculin bang jadi tingkat lokal lah segala macam. Jadi pionir kita ini salah satunya Bang Midun lah yang di sana. Jadi nanti saya pengen lah bang, mungkin Bang Midun juga sependapat lah. Mungkin ada yang fresh graduate baru lulus pengen belajar biar kan. Ini ada suhunya nih dari way kanan misalnya ada yang mau belajar, kita terima bener itu kalau dia ingin belajar, ada keinginan yang kuat ya biar jadi profesional. Nanti kesana juga dia regenerasi karena banyak yang bisa, akhirnya kan demand-nya ada, marketnya hidup jadinya. Industri kreatif di kabupaten di Waikanan juga hidup jadinya karena pelakunya ada, permintaannya ada, pasti pasarnya jadi kan. Iya, tapi jangan kosong-kosong banget lah bang ya. Iya. Jadi kalau misalnya gini bang, kan ada orang-orang yang memang ada jiwa seni lah bahasanya. Kalau bang Abang kan dari fotografer, dari editor kan orang-orang yang memang suka gitu loh. Jadi menurut Abang itu apakah memang ada orang-orang yang kelihatan dari SMA segala macam udah hobi itu gimana tuh bang? Yang jelas kan kalau ada ketertarikan ke seni itu, kalau nggak ke musik ke film kan, udah dua itu aja. Musik. Dia kalau nggak suka musik suka film dan dia bisa ada kemampuan di situ. Kalau dia suka musik pasti dia nggak buta nada kan. Dia tahu nada. Harus tahu nada Pak. Kalau seniman kan harus tahu nada. Kalau dia film ya pasti dia bisa mengoperasikan kan, mengoperasikan kamera, bisa mengoperasikan aplikasi editing. Aplikasi editing pun nggak harus yang ada di laptop, di HP, misalnya CapCut, Capcut atau gimana itu kan aplikasinya sama aja sebenarnya dengan software profesional. Kalau dia tahu basic editing udah pasti di seni itu udah. Jadi nggak harus sarjana komputer lah bang. Nggak harus, kalau itu kan teknis ya. Jadi kadang-kadang kuliah juga nggak belajar meluk situ kadang-kadang. Nggak, gua akuntansi kok. Gua kuliahnya akuntansi nih. Bang Midun aja akuntansi loh, malah angka-angka. Jauh banget dari auditor jadi editor. Ya kalau kami ini di suatu auditor namanya bang. Iya. Dalam arti gini, jadi kuliah itu bukan nggak jamin dia komputer harus komputer nggak juga. Dari akuntansi lain asal dia mau belajar. Kalau kuliah itu sebenarnya gini sih. Kuliah itu kan kalau menurut gue ya, misalnya gue punya adik atau saudara, kalau dia nggak bisa masuk ke kampus bagus, bukan berarti yang jelek ya. Yang lain jelek bukan. Kalau kampus bagus misalnya di Lampung Unila. Kalau nggak bisa masuk situ mending dia les atau langsung kerja. Karena kan kampus bagus itu sebenarnya lingkungan kampus yang bagus. Iya. Misalnya kampus yang ada organisasi mahasiswanya. Kalau nggak kan bisa belajar di internet sebenarnya. Iya. Sekarang Mbah Google itu agak. Iya, kalau cuman textbook, kampusnya cuman textbook, nggak ada lingkungan kampus, sayang gitu. Ngabisin waktu di situ, mending les ke Singapura apa ke Malaysia nanti kerja ke sana gitu. Itu lebih bagus. Itu lebih masuk akal. Enggak. Gua lebih make sense. Iya, gua termasuk yang kuliah selesai, Bang. S1, S2, S3 selesai nih. Tapi kadang-kadang gua pikir kadang gua dapat S3, S2, MPIP segala macam itu kadang-kadang relasi hubungan itu kadang-kadang betul. Belajar cara informasi, belajar itu. Dulu di Unila itu sebenarnya dulu Unila ya? Di Unila itu ambil akuntansi. Ekonomi. Di Unila itu yang bagus itu lingkungan kampusnya. Beneran itu yang jadi kita beda di sana kan ada belajar organisasi, belajar manajemen manusia, bangun relasi. Karena kan kita nggak tahu kalau masuk kampus bagus, nanti kan temen kampus kita ada yang jadi kaca pas lulus, ada yang jadi di inspektorat, ada yang jadi asisten bupati. Nah itu kalau nggak kampusnya nggak bagus, mending belajar di tempat yang membangun skill dia. Misalnya belajar bahasa Jepang gitu, ke Jepang langsung gitu. Lebih masuk akal itu. Lebih sense. Itu lebih make sense menurut gua. Lebih make sense. Kalau ini Bang, Abang kan udah pernah sih di Jakarta, tahu sendiri lah. Gua kuliah S3 juga di Jakarta, beda lah suasananya dengan di kampung. Jadi ada anggapan gue kalau harus nyebrang nih, bisa nggak berpikir bahwa di Lampung itu nanti akan ada sekolah-sekolah, misalnya sekolah musik lah, sekolah ini. Apakah emang kumpulnya di Jakarta semua ya Bang? Sebenarnya kalau nggak
bangga juga di Jogja, di Bali, Jogja ya, Bandung juga bagus-bagus. Udah mulai ya. Di Lampung ini udah punya harapan besar karena di Dharma Jaya itu udah ada jurusan DKV. Sama di ITERA juga ada DKV. DKV itu apa? Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Iya, terus di ITERA juga udah ada arsitek, dosennya kan dari ITB juga. Ya, artinya di masa depan itu Lampung tuh ada harapan. Lampung tuh ada harapan. Kenapa industri kreatif di Bandung tuh hidup banget? Iya, karena ada ITB. Oh, ada ITB. Ya. Ada kampusnya yang di situ. Dari ITB, orang-orang yang nggak masuk ITB kan ada potensi kampus swasta juga bikin kampus bagus menyaingi ITB. Jadi Unpar segala macam juga yang jurusan arsitek segala macam kan bagus juga swastanya. Jadi nge-trigger yang sekitarnya untuk bagus. Jadi di ITB itu kan ada jurusan DKV, jurusan arsitek. Itu kan dosennya bagus-bagus. Kan setiap mau lulus kan harus ada pengaplikasian kan? Iya. Kayak jurusan arsitek harus ada bangunan-bangunan unik. Makanya di Bandung bangunannya bagus-bagus kan? Iya. Bajunya bagus-bagus desainnya karena jurusannya bagus, dosennya bagus, industrinya jadinya bagus. Jadi orang ada kayak persaingan juga masing-masing ya kan? Nah, artinya setelah ada jurusan DKV di Lampung, ada harapan nanti ke depan. Oh, sekarang udah ada ya? Ada harapan industri kreatif di Lampung, ada harapan. Jangan minder lah, Lampung itu sebenarnya ya ada lah ya potensi lah, ada banget malah. Dan sebenarnya banyak orang-orang kita ini menginum ke Jakarta tahu lah ya. Banyak. Banyak orang waktu ke Jakarta tuh sempat bawa adik-adik lah, ada beberapa lah dari Lampung di Jakarta dan masih berkarir sampai sekarang di Jakarta. Keren lah. Jadi sebenarnya ada perlu juga sih kita ini teman-teman ada mungkin orang-orang besar di Jakarta saatnya masih kita mikirin daerah kita lah bang. Iya. Ada lebih cukup lagi di Waikana itu sebenarnya ada juga di orang-orang pusat yang pengen lah nanti, tapi kan kadang-kadang orang pusat ngeliat ini orang ini mau berkembang nggak, kalau kita sendiri kita nggak coba untuk berkembang, dia orang masuknya gimana tuh, bingung dia orang emang harus disupport. Dari awal kita duluan yang mancing mereka. Betul, iya. Kita pengen bikin apa sesuatu, nanti dia orang tinggal masuk. Tapi kalau kita juga nggak gerak ya udah bodo amat kan dia orang. Iya. Gitu, kan. Kayak Waikanan itu anak-anak mudanya harus disupport sih, harus pas ada fasilitasnya, ada tempatnya gitu, ada wadahnya. Ada wadah. Karena kan kalau dari pemerintahnya mendukung, nanti anak-anaknya jadi hebat, nggak perlu keluar, dia udah hebat di tempat gitu. Jadi dia tumbuh sendiri ya. Asalnya kita kasih wadah ya, Bang. Kasih wadah. Iya sih. Kalau gue ini memang dari awal itu pengen concern ke situ sih, ke kerajinan anak-anak ke sana. Mungkin ukiran, mungkin ya banyak lah. Banyak, kopi lah. Ini. Cuman memang wadah-wadah itu yang kadang-kadang ya udah. Kalau kita nggak siapin itu ya anak-anak yang muda ini. Anak daerah itu banyak yang hebat-hebat tapi tidak terakomodir di daerahnya. Jadi dia keluar dari daerahnya dan besar di luar. Sampai tua nggak kepikiran untuk balik karena ngerasa kalau balik nggak ada yang mengakomodir kemampuan kita. Betul. Keahlian kita nggak terakomodir di sana. Nggak ada pasar, nggak ada permintaan. Jadi mau jadi apa gitu kan? Itu kadang-kadang tugas kami juga sih, tugas Pemda juga sih sebenarnya. Sebenarnya ya. Tugas Pemda ini ada nggak harus melayani masyarakat aja. Kadang-kadang menghidupkan suasana. Cuman kadang-kadang kan gue nih Pemda nih, hampir 15-an tahun. Jadi kadang-kadang Pemda masih ada dengan rasa kaku itu masih ada. Betul. Sebenarnya acara-acara keren itu nggak harus dibikin anak muda, nggak harus dibikin pihak swasta. Iya. Pihak pemerintah pun boleh gitu kan? Iya, boleh kan? Iya. Tapi pasti bisa. Kalau bisa pasti bisa. Tapi dia harus sudah berpikiran membuka diri lah. Kalau dia masih pakai cara yang lama dari segi apa, banner aja masih begitu-begitu. Ya, template. Aduh. Cari aman kan? Cari aman. Itu yang lama. Tahun lalu yang nggak ada revisi yang kayak gini gitu. Iya, udah aman ini. Udah terus yang penting kerjaan selesai. Padahal mungkin kapabilitas orang yang bikin desain di atas itu. Tapi karena kebutuhan biar minim revisi, udah ngikutin yang udah ada aja gitu. Oke. Jadi ini 2022 ya pulang lagi ke. Iya. 2022. Sekarang baru ada lagi di taman manajemen ya Andika segala macam deh ya. Oh iya, sekarang sama Andika itu bikin Tampan Musik, Tampan Entertainment. Itu label musik talent management. Di bawah talent management itu kita banyak artisnya, ada Kipas Tua kalau sudah dengar, ada Kipas Tua, ada Taun, ada Kiki Potter itu masuk juga. Kalau itu sekarang ada si siapa? Mira. Itu orang-orang TikTok tuh yang seliweran tuh. Seliweran. Ada Andika Mahesa juga. Ya, sekarang sudah masuk. Jadi di pemerintah ada dua nih, ada pemerintah, ada swasta, ada entertain lah maksudnya. Sekarang ini orang-orang entertain juga masuk ke dalam pemerintah melalui apa? Kadang-kadang melalui jalur politik. Karena nggak mungkinan juga jalur itu yang bisa mengakomodir keinginan masyarakat juga sih, Bang. Dan sekarang ini kayaknya ya udahlah, udah masa-masa politik ini kita masuk ini kayaknya ya. Iya.
Jadi nggak boleh terlalu anti pemerintah juga nggak boleh anti dengan entertain, nah entertain juga nggak boleh anti dengan Betul, pemerintah kan. betul. Kita sih bisa saling sinergi. Masalahnya pemerintahnya harus berubah pola juga kan. Betul. Jangan kaku juga. Jangan sampai kayak acara nih misalnya. Acara Bang Minun masuk nih suatu acara. Ya udah Bang Minun aja megang tuh. Kalau misalnya dikocok-cokin sama pemerintah nggak enak tuh kan. Betul, iya. Ya kan? Pernah nggak Bang agenda besar misalnya. Abang kan sering kan. Terus pemerintah tuh masuk tuh. Itu nyamannya nggak enak kan. Nggak enak. Karena posisinya kita udah nggak Iya. handle digagu kan. Jadi harusnya titik berat kan kepada hasil ya. Oke. Titik beratnya bukan pas proses acara itu. Hasilnya kan targetnya bagus, acaranya rame, bagus. Harusnya patokannya ke situ aja gitu kan. Oke, saran deh kalau gitu misalnya abang dari satu acara tuh, terus ada pihak-pihak yang ya namanya pemerintah daerah, orang daerah kan, Iya. pemerintah daerah. Gue ini kadang-kadang risih gak sih bang? Ya risih. Tapi kalau gue pernah bikin acara di support sama pemerintah ya. Oke, orang pemerintah kita kasih ya. solusi. Kita Gini, kasih gini, solusi. gini, Ya, oke. misalnya biasanya ada protap apalah gini-gini harus gini. Kita kalau menurut kita itu nggak standar prosedural IO, kita cut tapi kita kasih solusi. Oke. Misalnya dia biasanya masuk ke backstage ke area artis karena pengen ngeliat artis Tempat, dari deket, oke. kita sediain tempat yang deket sama Ya. panggung yang dia duduk nyaman gitu. Tetap kasih solusi. Jadi kalau di luar kebiasaan dinasnya mereka marah tapi tetap ada penyenang hatinya lah, ada solusinya kasih solusi gitu. lah ya. Kita kasih solusi juga. Tapi memang ya nggak boleh itu juga. Kadang-kadang gua waktu di 2017 gua masih camat tuh. Jadi waktu itu ada cita-cita atau nggak salah. Jadi yang Pol PP yang jaga nih bang. Ini udah nggak boleh. Wah ini keluarga saya di Nah itu kadang-kadang. Ya. Aduh itu polanya juga harus kita rubah itu ya. Betul. Kalau di Lampung ini baru beberapa acara yang sesuai standar nasional. Standar, ya. Kalau standar nasional kan kalau konser itu polisi itu jaga penonton, bukan jaga panggung. Iya. Maksudnya anggota itu jaga penonton bukan jaga panggung. Kalau di Lampung iya, masih iya. sering Jaga penonton, naik jaga. ke Iya, panggung. iya. Itu kan nggak perlu dijaga. Kan kita nggak bakal artis itu nggak mungkin guling-guling di panggung Betul. terus ngacak-ngacak sound system. Jadi yang dijaga itu penonton bukan panggung. Panggung. Ini kalau karena udah di atas panggung nanti foto lah, nanti ada masukin orang ini segala macem. Kalau di Jakarta itu kayak pesta pora itu rapi banget itu bang. Oh iya. Itu Kalau udah. anggota itu nggak kelihatan sama sekali, kecuali ada copet tiba-tiba ada kerusuhan langsung nongol baru muncul. Iya sih pola-pola kayak gitu kalau daerah ini masih ya namanya Itu dimaklumin sih. Cuman ada beberapa daerah di Sumatera yang udah nggak seperti itu. Kayak di Palembang udah nggak kayak gitu, di Medan udah nggak kayak gitu. Diwajarin karena kan Palembang ngadain event-event internasional. Ya. Sudah standarnya udah beda lah sama Lampung. Kalau di Palembang itu kalau ada acara tuh security pakai guard gitu, pakai keamanan dia udah nggak pakai anggota lagi. Oh. Karena biasa Asian Game, udah yang besar-besar udah malah biasa ya. acara besar lah kalau di Palembang. Ya. Jadi orang-orang mikir juga, orang entertain ngelihat pemerintah misalnya ada undangan misal pemerintah daerah yang baru nih, kan pasti ngeliat, ini bisa nggak nih? Dia harus survei dulu nggak sih bang? Kalau misalnya abang nih misalnya ada Raffi ke panggung atau kemana? Atau Andika misalnya ya. Andika misalnya kemana? Dia lihat dulu nggak sih? Enggak, kalau kita kan misalnya ke daerah mana gitu kan, ya kita udah siap dengan Resiko, keadaan yang kayak gitu. keadaannya. Oh, bukan kita survei dulu, lihat dulu, aduh ini nggak bisa nih. Tapi kadang-kadang ada kabupaten yang bikin kita kaget loh. Oh gitu. Kayak kita pernah perform di Parepare. Sulawesi. Itu berapa jam dari Makassar kan? Oke. Pas sampai sana beneran yang ngadain kayak IO loh, kayak IO dari Jakarta. Ternyata yang LO kita itu emang orang dinas, dari dinas ya Do ya. Dari itu PNS. Dispora. Dispora. Wah itu rapi. Bisa ya, rapi ya. Beneran kayak IO yang ngejalanin acara. Itu. Masuk ke backstage itu Pol PP itu langsung ngelilingin. Oke. Terus nggak ada gatal sedikit pun dari orang dinas itu mau foto segala macam. Nah itulah, berarti memang kadang-kadang di Pemda ini lebih ke dispora lah ya. Dispora wisata harus bisa paham terkait acara lah ya. Enak ya kalau udah dia. Wah, itu selesai acara itu yang Mbak itu gue bilang Mbak keren. Saya kira Mbak IO, bukan Mas, kita nggak pakai IO, beneran dari dalam, dari dinasnya langsung. Dan rapi banget itu Bang. Runutan acaranya, timeline acaranya rapih dia. Iya sih, kita nggak nyangka kalau itu orang dinas yang ngerjain. Bidang pariwisatanya ya. Iya, kirain kan lempar ke IO, biasanya kan kerjaan IO yang rapi gitu. SDM-nya harus perlu juga lah. Semoga Waikaran ini udah
Pak Bupati kami ini, Adi Ya. Bupati ini Demokratnya sudah 2 periode bang. Tadi kemudian nelfon ke Kadis Paro aja Pak Taufik lagi ke Jakarta, itu terkait pengen lah Waikanan ini punya, ya semoga bidang pariwisata juga bisa ngambil kesempatan itu untuk menunjukkan Kabupaten Waikanan, karena banyak di taman manajemennya banyak orang-orang Waikanan juga ya, termasuk Adli segala macam kan orang Waikanan. Ada Adli. Ada ini, jadi apalah yang Pemda yang bikin, cuman memang harus siap juga ya. Iya. Jadi Bang Widun mungkin nanti ada orang sana atau Bang Widun mau ngeliat ke sana kan bisa nih mampir. Boleh. ke Paragatul Nanti kita Liat. pasti kalau ada waktu mampir ke Waikanan. Iya lah. Kalau Kita pengen main- buktiin inilah. Saya ini pengen juga ada tempat-tempat bang. Jadi sependapat lah kita pengen ada kayak kader. Kita makin banyak yang maju industri ini kan Iya. makin bagus lah bang ya. Karena nanti kan bagus buat ke depan. Jadi kalau industri kreatif itu hidup itu bagus buat anak-anak muda karena ada option. Oke. Ada option untuk nanti setelah gua lulus SMA itu mau jadi apa itu. Gue pengen. Pilihannya itu makin banyak karena kan mayoritas manusia itu lebih banyak orang kreatif di Indonesia Iya. itu dibandingkan yang tidak kreatif. Kalau persaingan bang, misalnya abang nih internet udah lama nih misalnya, udah ikut Rans selama itu udah lama nih. Kalau ngeliat orang yang ini, abang ngeliatnya ini kayak, wah ini saingan gua nih, oh ini atau gimana nih? Kalau abang ngeliat sekarang ya, kalau dulu mungkin, kalau sekarang udah ngeliat, wah ini gua lebih senang kalau banyak bibit baru nih muncul nih misalnya. Kalau di industri kreatif itu lebih banyak elaborasi. Elaborasi. Lebih banyak elaborasi saling membangun. Di pusat begitu juga bang? Ya, Oh, kalaupun ada persaingan itu untuk pemicu aja sih. oke. Untuk dia bisa lo bikin gitu, kita juga bisa gitu. Oh Tapi malah mancing bagus ya? kalau karena kan orang kreatif itu pola berpikirnya berbeda dia. Kalau orang kreatif itu kan berpikirnya itu dia beda apa ya? Persaingannya bukan yang nggak sehat gitu, nggak. Misalnya ada di antar musisi aja ya. Terposisi misalnya. Ada drummer dia kalau kenal drummer yang hebat juga dia seneng karena suatu saat dia absen nanti dia bisa ngisi. Oke. Jadi oke. lebih banyak elaborasi sih kalau di entertain itu. Oh elaborasi. Kalau kita bisa bareng-bareng justru lebih baik gitu. Oh bukannya dia naik malah kita halangin enggak ya, justru Betul. malah. Kalau industri kreatif itu emang kalau pengen pasarnya hidup harus banyak yang bisa di situ. Oh gitu ya, malah keren ya. Jadi malah Bang Gunung senang kalau banyak orang-orang yang muncul dari Oh iya, itu berarti kalau di Lampung semakin banyak orang yang jago bikin video, jago bikin sebuah media, berarti nanti industrinya bakal hidup. Oke, termasuk jadi suhu lah nanti Lampung ini kayaknya banyak juga yang lain lihat. Kalau banyak yang jago kan, kalau bikin kayak visit Lampung, apa nggak perlu orang Jakarta lagi. Oke. Orang dari Lampung sudah ada Lampung. Iya. Ya. Oke, sekarang kan belum banyak sih. Saya lihat belum Banyak orang Lampung banyak, tapi nggak di Lampung. Oh, orang Lampung tuh banyak. Ya, yang itu Lampung, itu ya? tadi karena nggak terakomodir. Ya. Dia nyebrang lah ya, dia. nyebrang dia. Oke, jadi ya termasuk Bang Widon ini mau balik lagi syukur lah. Saya senang lah kalau ada orang yang luar masih mikirin daerah misalnya, atau walaupun lebih cukup lagi ke daerah yang lebih terpencil biar maju juga. Saya ucapin makasih lah. Ini saya boleh kesini karena ada kawan di Teja bisa kenal. Ini saya hubungan relasi juga nih bang. Iya, ini sekalian promoin Tampan juga ke warga Waikanan gitu. Kalau ada yang punya Nanti kan materi. sering loh. Kemarin kan Negara Batin kalau nggak salah dia Iya. sama Jodoh segala macam tampil di Negara Batin juga termasuk salah satunya punya gubernur juga kan. Kampung Waikanan termasuk yang tapi belum pernah ada event satu Waikanan loh bang. Betul. Maksudnya Negara Batin iyalah, Bradatu iyalah, waktu gua camat juga di situlah. Tapi yang satu event gabungan semua kecamatan, 14 kecamatan orang-orang datang ke Jakarta itu belum ada. Semoga lah tahun depan nanti Amin. ada lah. Mungkin ada sentuhan juga dari empan segala macam ini bisa juga lihat ngasih masukan lah ya. Mungkin ya harapannya di Waikanan tuh ada event apalah gitu yang ya nantilah kita sampaikan ke pimpinan lah. Mungkin akhir-akhir masa pimpinan dia pengen sesuatu yang ya siapa tahu kita bisa elaborasi kan kayak tadi kan. elaborasi lah. Dan itu kadang-kadang memunculkan talent-talent ya mungkin Betul. yang baru. Kasih nih bang waktunya nih. Sama-sama, Ini Bang. abang nih besok udah ke Bandung lagi loh sih. Ini udah gua culik. Untung ada tahan dulu sebelumnya ke Bandung kita ngobrol dulu deh. Karena gue biasanya memang baru kali ini yang entertain. Yang lainnya ya Biasa pejabat, tentang pemerintahan ya bang ya. Aduh, ya begitu. Seragam segala macam. Gue pengen ngerubah image bahwa kita ini juga ya bisa gitu loh. Pemerintah yang ke depan itu nggak sekaku itu lagi harusnya. Betul, harusnya. Dia harus berubah. Kalau kayak gitu terus ya kolonial lagi. Mungkin itu bang. Midon makasih Ya, deh sama-sama. udah berani ngobrol, berani cerita dan ngasih motivasi lah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan banyak nih. Udah kayak di internet begitu tuh.